Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Para bapak, ibu jamaah umroh sekalian, kali ini saya akan memberikan beberapa jawaban atas beberapa pertanyaan bapak ibu sekalian mengenai ibadah umroh. Berikut beberapa penjelasan tentang kaitannya masalah ibadah umroh. Yang pertama, di sini ada pertanyaan. Barusan tadi ada yang bertanya, Pak, saya mau nanya, 1 real berapa rupiah kah saat ini? Jawabannya yaitu 1 real itu kalau ditukar dengan rupiah itu yaitu 3.872 rupiah, atau dibulatkan menjadi 3.900 rupiah. Jadi 1 real itu sama dengan kurang lebih 3.900 rupiah untuk saat ini di bulan Desember. Nah, untuk kurs ini memang tidak bisa ditetapkan, terkadang naik, kadang turun ya. Jadi saya hanya memberikan ancer-ancer saja ya. Insya Allah ya, 1 real itu kurang lebih ya, untuk saat ini, mungkin juga di awal-awal bulan Januari nanti di 2022 itu kurang lebih sekitar 4.000 rupiah. Jadi 1 realnya kurang lebih ancer-ancernya 4.000 rupiah. Kemudian di sini ada yang bertanya, Pak, saya mau bertanya apakah bisa mengumrohkan orang lain? Jawabannya sangat bisa Bapak Ibu sekalian. Dengan catatan yaitu orang yang mengumrohkan orang lain tersebut harus sudah melaksanakan ibadah umroh. Umpamanya, Bapak Ibu sekalian, umpamanya melaksanakan ibadah umroh, kemudian punya orang tua yang sudah meninggal, itu bisa diumrohkan. Ya. Tadi ya, jadi umpamanya Bapak Ibu punya orang tua meninggal, apakah bisa umroh? Nah, itu juga bisa kita umrohkan dengan catatan Bapak Ibu harus melaksanakan umroh terlebih dahulu. Nah, namun di sini juga perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa mengumrohkan orang lain, tapi berlaku hanya untuk 1 orang. 1 kali umroh itu untuk 1 orang. Contoh misalnya, ya, Bapak Ibu mau mengumrohkan kedua orang tuanya. Misalnya, saya mengumrohkan ibu saya dulu umpamanya, tapi kita sudah umroh tuh. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, biasanya juga setiap travel umroh itu biasanya menawarkan bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan umroh kedua, bahkan ada yang ketiga ya, seperti itu. Itu tujuannya bila ingin mengumrohkan saudara kita atau orang tua kita yang sudah meninggal, itu bisa kita umrohkan. Jadi niatnya pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Jadi bisa kita mengumrohkan orang tua kita, umpamanya bapak kita, ibu kita yang sudah meninggal, bisa kita niatkan pahalanya untuk mereka. Kemudian yang ketiga, sini, Pak, saya mau menanyakan, kira-kira menurut Bapak pilih pesawat yang transit atau yang langsung ya? Nah, ini saya menjawab ya. Jadi ada kurang lebihnya, semuanya baik, semuanya ya ya kalau bagi saya semuanya baik-baik, semuanya baik, semua bagus. Namun di sini saya terangkan, kalau pesawat yang langsung itu jelas lebih cepat, itu keunggulannya. Ya. Kemudian tidak membutuhkan tenaga ekstra karena langsung dari, umpama seperti saya ini kan biasa itu kalau umroh itu berangkat dari Cengkareng, dari Bandara Soekarno-Hatta langsung misalnya ke Jeddah atau ke Madinah, itu lebih cepat. Jadi waktunya dalam perjalanan itu tidak terlalu lama. Kemudian ya, biasanya juga kalau yang
langsung itu memakai pesawat Garuda umpamanya. Itu yang saya rasakan itu memang ya cukup nyaman ya, cukup nyaman, fasilitasnya, makanannya juga ya cukup enak ya seperti itu. Nah, tapi selain Garuda juga biasanya pakai yang langsung itu Saudi Airlines misalnya seperti itu. Nah, kemudian sedangkan penerbangan yang transit itu harus membutuhkan fisik yang lebih, karena pesawatnya kan tidak langsung tapi harus mampir dulu ke negara lain. Dan waktunya juga agak lebih lama dari yang langsung ke Madinah atau langsung ke Jeddah. Nah, itu saja. Tapi juga ada kelebihannya, walaupun kita misalnya pilih yang transit, kelebihannya kita bisa tahu umpama negara yang transit, misalnya transit dulu umpamanya di mana, di Qatar, umpama di Oman, ya, akhirnya kita tahu mungkin kondisi di bandara di daerah setempat tersebut ya, yang pesawatnya transit umpama seperti itu. Bahkan ada juga travel yang memberikan penawaran ya, sekalian transit, sekalian misalnya di situ sehari apa 2 hari umpamanya kita itu diajak jalan-jalan kemana umpamanya, jadi transit kemudian kita jalan-jalan dulu umpamanya kita transit dulu umpamanya di negara mana ya, itu biasanya itu di Turki ya, tempo hari itu banyak travel yang menawarkan perjalanan umrohnya itu mampir ke Turki dulu umpamanya seperti itu. Jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Hanya saja saya menyarankan bila kita membawa orang tua yang udah sepuh, alangkah baiknya pilih penerbangan yang langsung. Atau umpama kita karena fisiknya juga nggak terlalu kuat ya, umpamanya kita sendiri yang ingin umroh namun fisiknya ya kita bisa memprediksi fisiknya nggak begitu kuat, umpamanya nggak tahan lama dalam perjalanan, ya pilih yang langsung. Namun bagi yang muda-muda yang ingin misalnya tahu ya situasi negara lain, umpamanya ingin jalan-jalan dulu di negara lain, ya pilih yang transit. Dengan catatan harus siap lelah, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada pertanyaan yang keempat. Pak, saya mau tanya, memangnya kalau kita umroh bisa pilih kamar untuk beberapa orang yang kita inginkan? Jawabannya bisa, Bapak Ibu sekalian. Nah, caranya bagaimana? Caranya berarti kalau kita ingin melaksanakan ibadah umroh, ya, kita langsung saja datang ke travelnya menanyakan, Pak, saya ingin daftar umroh umpamanya, adanya paket di bulan apa? Kemudian penerbangannya apa? Biasanya itu ada beberapa pilihan. Kemudian kamarnya yang bintang berapa? Di situ di paketnya itu tertera ada bintang 3, bintang 4, bahkan ada bintang 5. Harganya lebih mahal Bapak Ibu sekalian, yang bintang lebih tinggi. Nah, selanjutnya juga untuk kapasitas kamar itu bisa kita pilih. Bisa untuk 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Nah, kalau kita suami istri, alangkah baiknya kita pilih yang sekamar berdua. Itu biasanya lebih mahal harganya. Atau kita pilih kamar pribadi. Jadi kalau misalnya kita sekeluarga umpamanya 3 orang atau 4 orang, itu alangkah baiknya kita pilih langsung kamar yang 2 atau 3 atau 4 yang khusus buat keluarga kita. Jadi jawabannya sangat bisa, bahkan kita bisa pilih yang satu kamar yang berdua, bertiga, atau berempat. Namun harganya terus terang ya, itu berbeda antara kamar isi 2 atau kamar isi 3 atau kamar isi 4. Itu berbeda harga. Selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi. Pak, apakah dalam umroh rutenya sama? Jadi ini pertanyaan ini ada 2 ya. Apakah dalam umroh rutenya sama? Maksudnya pas umrohnya atau apa ini? Nah, saya akan menjawab. Kalau ibadah umroh itu ya, kalau kita melaksanakan ibadah umroh, ini umumnya ya. Umumnya itu ya rata-rata itu kan datang umpama ke Madinah dulu. Kalau rute umrohnya, kalau kita sampai di Madinah, berarti kita rutenya sama.
kita itu mulai startnya itu dimulainya kita melaksanakan ibadah umroh, ya, itu di Bir Ali. Nah, jadi start awalnya itu ya mulainya dari situ. Jadi sama semua, rutenya sama. Namun apabila kita itu datangnya umpamanya dari arah yang lain, itu ya jelas mungkin berbeda. Ya, karena tadi kalau umpama kita pilih misalnya start awalnya di Lamlam, berarti di atas pesawat sudah mempersiapkan pakaian ihramnya. Jadi sudah niat pakai baju ihram. Namun di sini barangkali pertanyaannya menjurusnya misalnya ini karena ini bingung nih jawaban pertanyaannya. Apakah dalam umroh rutenya sama? Nah, untuk masalah nanti kan kadang di travel itu ada acara lain ya selain pelaksanaan ibadah umroh. Nah, ada yang namanya city tour. Itu terkadang ya umumnya hampir sama. Jadi pada saat city tour itu, nah, biasanya para jamaah itu dibimbing ke Masjid Kuba, kemudian juga dibimbing ke kebun kurma, diajak lagi misalnya ke Jabal Rahmah dan lain sebagainya. Bahkan terkadang ada yang travel umroh itu membawa para jamaahnya itu jalan-jalan ke peternakan unta umpamanya seperti itu. Jadi hampir sama pada dasarnya city tournya itu hampir sama. Hanya saja mungkin yang membedakan itu misalnya tadi kebun kurma, karena di sana ada beberapa kebun kurma, nggak satu kebun ya. Jadi misalnya dari travel A misalnya ke kebun kurma yang mana, travel yang lain misalnya ke kebun kurma yang mana. Tapi kalau misalnya ke Masjid Kuba ya sama itu juga. Ya masjidnya itu juga, atau misalnya ke Jabal Roma ya ke situ juga. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi yang kelima. Apakah dalam umroh, 5 tadi sudah, yang keenam, maaf Pak, saya mau bertanya Pak, menurut Bapak umroh itu sebaiknya di bulan apa ya? Nah itu jadi pertanyaannya, menurut Bapak, menurut saya jadinya ya, padahal bukan saya yang mau umroh. Nah, jadi jawabannya Bapak Ibu sekalian, di Saudi itu ada yang namanya 2 musim, yaitu musim dingin dan musim panas. Nah, jadi kalau ada yang bertanya sebaiknya di bulan apa? Nah, alangkah baiknya tanya kepada diri kita sendiri. Ya. Kalau kita ya kuat tahan dingin, alangkah baiknya kita pilih di bulan-bulan musim dingin, yaitu antara bulan Desember sampai bulan Februari. Namun kalau kita misalnya nggak kuat dingin, kita ambil atau pilih pada saat bulan-bulan yang panas. Yaitu antara bulan ya, Maret sampai bulan-bulan Oktober, November itu biasanya ya hawa panas ya. Nah, hawa panasnya pun biasanya sampai 40 derajat Celcius ya. Kemudian kalau hawa dingin itu bisa mencapai 16 derajat Celcius ya, cukup dingin seperti itu. Jadi dalam hal memilih bulan atau musim apa ya, dikembalikan ke Bapak Ibu sekalian, tinggal pilih saja datang ke travelnya. Pak, ini saat ini kalau bulan ini di sana misalnya musim dingin atau musim panas, itu biasanya kita konsultasi dan kita bisa memilih paket-paket yang kita kehendaki. Selanjutnya, yang ketujuh, apakah hukumnya anak kecil yang umroh Pak? Jawabannya ya sah-sah saja, boleh ya. Jadi dalam hal ini umpamanya Bapak Ibu sekalian ingin mengajak punya putra putri umpamanya ya di rumah barangkali nggak ada yang nemeninnya, bisa diajak, asalkan ada biayanya bisa diajak, kita ajak ibadah umroh. Nah, karena dalam hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, yaitu seorang perempuan bertanya, wahai Rasulullah, apakah anak ini dapat melaksanakan haji? Nabi kemudian menjawab, ya, dan kamu mendapatkan pahalanya. Nah, dalam hal ini ya umroh pun demikian. Jadi bila mana Bapak Ibu sekalian mengajak anak kecil yang belum balik ya, itu sah saja hukumnya, bahkan pahalanya buat orang tuanya karena belum balik. Selanjutnya ada pertanyaan yang terakhir, yaitu
Pak, apakah hukumnya harta warisan dipakai untuk umroh? Ya, hukumnya boleh atau sah. Ya. Karena pada dasarnya, umpama Bapak Ibu sekalian mendapatkan warisan, sudah dibagi sesuai dengan hukum waris. Nah, kemudian umpama hartanya kita gunakan untuk sabilillah, untuk sedekah jariyah, bahkan untuk umroh, itu justru sangat baik Bapak Ibu sekalian. Ya. Bahkan umpamanya harta warisan orang tua kita itu kita pakai untuk ibadah umroh umpamanya, itu jelas orang tuanya juga akan mendapatkan pahalanya. Karena diantara pahala yang mengalir setelah seseorang itu meninggal, diantaranya itu anak yang solih, yang selalu mendoakan, minta ampunan kepada Allah untuk dirinya. Nah, bahkan ya, pada umumnya kalau anak yang soleh itu dia akan berusaha ya, memberikan kepada ibunya atau bapaknya yang sudah meninggal itu pahala berupa jariyah. Contoh misalnya tadi, karena ada warisan dari orang tuanya, bisa warisannya itu digunakan misalnya untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, dan sebagainya. Itu ya, bisa diniatkan pahalanya untuk orang tua kita. Begitu juga dengan umroh. Ya, kita bisa mengumrohkan orang tua kita. Jadi misalnya dapat warisan, saya mau umroh, kemudian di sana setelah umroh kita hari berikutnya kita melaksanakan lagi umroh, misalnya untuk orang tua kita. Nah, itu justru sangat baik Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi justru itu namanya kita mempergunakan harta warisan itu yang sesuai dengan keinginan orang tua kita. Karena apa? Mungkin orang tua kita juga berharap anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh dan solihah. Nah, saya rasa itu saja saya menjawab beberapa pertanyaan. Ya. Dalam hal ini saya tidak luput dari kesalahan. Ya. Tidak ada yang sempurna. Ya. Kesempurnaan itu milik Allah. Saya mohon maaf bila jawaban-jawaban dari saya ini kurang berkenan atau ada kesalahan dalam penyampaian. Ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.